Gary Lovers, welcome back to my YouTube channel. Semoga dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini Gary Foto Trip akan berkunjung ke salah satu tempat yang ada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, yaitu Tegal Panjang. Sebuah lokasi padang savana yang dikelilingi hutan belantara. Bagaimana keadaan di lokasi? Apa saja yang ada di sana? Apa saja yang membuat tempat ini menarik? Semua akan dibahas di video ini. Namun, sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di-subscribe dulu. Dan ramaikan channel ini dengan cara klik like di video ini dan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Selamat menyaksikan. Tegal Panjang. Hamparan savana hijau yang membentang dan menyuguhkan pemandangan alam yang memesona berhasil menarik perhatian para wisatawan. Savana Tegal Panjang ini berada di area Papandayan dan lokasinya saling berbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, khususnya Pangalengan dan Garut. Bentangan savana ini menyajikan pesona lembah yang dikelilingi hutan hujan yang lebat, berlapis pegunungan yang menjulang. Rerumputan yang hijau pekat bergoyang diterpa hembusan angin, barisan pepohonan dengan dahan yang meliuk, menjadi hiasan alam yang eksotis di tengah savana Tegal Panjang ini. Keindahannya yang menakjubkan tak jarang membuat savana Tegal Panjang ini dinobatkan sebagai surga dunia tersembunyi di Garut. Untuk letak, secara geografis, Tegal Panjang terletak di tengah-tengah 4 gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Papandayan, Gunung Jaya, Gunung Kondang, dan Gunung Puntang. Jadi, bisa dipastikan bahwa hawa di lokasi ini sangat sejuk. Jika dilihat dengan menggunakan satelit, savana Tegal Panjang ini berbentuk lingkaran memanjang tak beraturan yang dikelilingi hutan belantara. Jadi sudah jelas bahwa untuk mencapai lokasi ini, kita akan disuguhkan dengan trekking dan medan yang cukup sulit dan cukup menguras energi. Untuk itu, buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, diharapkan melakukan persiapan yang matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, memakai sepatu khusus trekking, membawa trekking pole, dan tentu saja logistik yang akan menunjang kita selama di perjalanan. Dan jangan lupa, berhubung hawanya cukup dingin, buat teman-teman yang mau berkunjung, disarankan memakai jaket. Ada 3 cara untuk teman-teman bisa berkunjung ke lokasi ini, yaitu lewat Bupalo Garut, lewat Papandayan, dan lewat Pangalengan. Nah, kami memilih opsi yang terakhir, yaitu lewat Pangalengan. Untuk teman-teman yang lewat Pangalengan, bisa menggunakan jasa pemandu apabila teman-teman tidak tahu arah trekkingnya. Dan untuk harga pemandunya bisa dibicarakan bersama pemandunya ketika berangkat. Dan saran saya, harus menggunakan pemandu, karena pemandu, selain orang lokal yang sudah sangat tahu medan yang akan dilalui, mereka juga tahu aturan apa saja yang tidak boleh dilanggar selama menuju lokasi ini. Hutan hujan yang begitu lebat, pepohonan yang menjulang tinggi, dahan-dahan yang saling menjuntai, dan lumut-lumut yang beraneka rupa yang merambati pepohonan, suara burung, serangga, gesekan dahan dan daun, menjadi musik alami yang akan menemani selama di perjalanan. Selain itu, tentu saja, nikmatilah surga oksigen yang melimpah ruah di dalam hutan yang sangat cocok buat teman-teman yang menghindari sejenak hiruk-pikuk perkotaan. Oh iya, di part melewati hutan ini, kalian benar-benar akan cukup dikuras energi, karena mengingat medan yang akan dilalui sangat tidak menentu, otomatis logistik selama di perjalanan ini sangat diperlukan, terutama air. Nah, sama halnya di Gunung Puntang, selama di perjalanan ini kalian bakal menemukan beberapa sumber air. Jadi, buat teman-teman yang kehabisan persediaan air, jangan khawatir, karena kalian bisa mengisi wadah air tersebut dengan air yang ada di lokasi ini, yang tentunya sangat menyegarkan. Dan kata pemandu, kebanyakan orang yang berkunjung ke Tegal Panjang ini rata-rata tidak pernah membawa persediaan air, karena mereka tahu ada sumber mata air yang lebih menyegarkan selama di perjalanan. Jadi pengunjung hanya membawa botol kosong saja, untuk nantinya diisi di sumber air yang ada. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke lokasi ini, disarankan berangkat pagi-pagi, apalagi yang hanya berniat hiking saja, dan tidak berkemah, agar cukup lama beristirahat di puncak nanti. Karena
Perjalanan menuju Tegal Panjang ini cukup memakan waktu, yaitu sekitar 4 jam perjalanan. Kami di sini berangkat jam 6 pagi dari Santosa dan sampai di Kampung Papandayan pada pukul 6.30. Kami menggunakan waktu 30 menit untuk membeli logistik dan sarapan terlebih dahulu di warung-warung yang tersedia di sekitar Kampung Papandayan. Setelah itu, kami memarkirkan motor di rumah pemandu yang akan memandu kami menuju lokasi. Bisa dilihat, tadi sedikit cuplikan selama di perjalanan. Cukup indah bukan? Dengan suasana yang sejuk, dipadukan dengan pemandangan Gunung Papandayan di pagi hari, memang benar-benar epik. Seperti sudah dijelaskan di awal, saya berangkat ke Tegal Panjang via jalur Pangalengan. Nah, biar saya jelaskan terlebih dahulu jalan mana saja yang dilewati. Untuk patokan dari Bundaran Pangalengan, teman-teman ambil arah kiri menuju arah Cibolang Pangalengan, dan ikuti saja jalan tersebut sampai Cihaniwung melewati Wanasuka. Atau teman-teman bisa lihat video saya tentang Cihaniwung. Nah, di depan Cihaniwung terdapat pertigaan dengan ciri ada tugu. Setelah sampai tugu tersebut, teman-teman belok kanan, kemudian ikuti jalan tersebut sampai Kampung Cibatarua dengan melewati beberapa daerah yaitu Santosa dan Neglawangi. Setelah Neglawangi, hanya 3 menit saja dari sana, teman-teman sudah bisa sampai ke Cibatarua. Nah, setelah Cibatarua, teman-teman belok kiri dan menuju Kampung Papandayan. Nah, di Kampung Papandayan inilah kalian bisa menitipkan motor di rumah warga atau pemandu yang ada di sana. Setelah melewati ilalang tadi, tibalah kita di pos 1, di mana trekking yang sesungguhnya dimulai. Di sini kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran. Dan mulailah kita berjalan. Awal-awal jalannya masih landai sebelum kemudian turun, di mana turunannya cukup tajam. Dan setelah turunan pertama ini, kita akan menemukan sumber air pertama yang bisa ditemukan. Setelah sumber air tersebut, kita langsung dihadapkan dengan trekking yang menanjak, dan menanjaknya pun cukup tajam, dan cukup diperlukan perhatian setiap langkahnya, karena sebelumnya sepatu kita sudah terkena air, otomatis sepatu akan rada licin, jadi harus berhati-hati. Nah, setelah menanjak, kami berjalan lagi cukup jauh dengan keadaan yang cukup landai, dan beberapa saat kemudian, kita beristirahat sebentar untuk sekedar memakan makanan yang kita bawa. Teman-teman bisa lihat ketika di perjalanan, kita benar-benar melewati hutan belantara. Jadi disarankan apabila teman-teman mau berkunjung ke sini, harus sangat hati-hati karena takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Di jalan banyak sekali akar-akar yang muncul ke permukaan yang apabila kita tidak hati-hati bisa membuat kita jatuh.
Gimana kerasa capeknya sekarang? Kita mau naon wae, Pak. Naon? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mengunjungi Tegal Panjang. Yang pertama, dilarang mengotori gunung dan membuang sampah sembarangan. Etika paling utama yang harus diterapkan oleh siapapun yang mendaki gunung adalah menjaga lingkungan alam dan kebersihan gunung. Jangan sedikit pun kamu mengotori gunung dan membuang sampah sembarangan selama pendakian. Tentunya, selain karena kotor dan sulit terurai, sampah akan merusak lingkungan dan membuat gunung tak asri lagi. Dengan penuh kesadaran, maka bawa sampahmu turun dari gunung dan jangan tinggalkan sampah sekecil apapun di gunung. Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita pergi ke gunung, jangan tinggalkan apapun selain jejak. Dan selain itu, selalu ingat, dimanapun kita berada, menjaga alam menjadi tanggung jawab kita bersama demi kelestarian lingkungan. Yang kedua, dilarang memotong jalur pendakian. Demi keselamatan jiwa, jangan sekali-kali memotong jalur pendakian atau membuat jalur baru. Biasanya, larangan ini diabaikan karena pendaki ingin coba-coba atau mencari jalan pintas. Maka, ikutilah jalur pendakian atau rute yang tersedia. Kamu bisa saja tersesat saat memotong jalur atau melewati medan yang berbahaya. Maka dari awal saya sudah menyarankan bahwa untuk pergi ke sini kalian lebih baik memakai pemandu. Ketiga, jangan ganggu habitat satwa dan flora di gunung. Larangan saat mendaki berikutnya adalah mengganggu habitat alami satwa dan flora di gunung. Sebab tujuan pendaki-mendaki adalah untuk menjelajahi habitat alami dan menikmati indahnya pemandangan alam, sehingga dilarang keras untuk merusaknya dengan cara apapun. Sebagian gunung di Indonesia juga berada di kawasan konservasi dan hutan lindung. Jadi, aksi merusak dan mencelakai satwa yang hidup di habitat aslinya bisa diganjar dengan hukuman perundang-undangan. Yang keempat, jangan mengotori sumber air di pegunungan. Lagi-lagi soal etika dan nilai kebersihan lingkungan yang harus dijunjung tinggi saat melakukan pendakian. Jagalah kebersihan sumber air yang ada di sepanjang jalur pendakian yang kamu lalui. Lantaran sumber air pegunungan sangat berharga bagi para pendaki, seperti untuk keperluan minum dan memasak. Semua pendaki gunung wajib saling menjaga kebersihan sumber air yang tersedia di jalur pendakian. Jangan coba-coba iseng untuk mengotori sumber air yang akhirnya akan merugikan pendaki lain yang sangat membutuhkan air. Yang kelima, jangan membuat api unggun sembarangan. Pastikan saat menyalakan api unggun, kamu benar-benar membutuhkannya. Biasanya api unggun digunakan untuk menghangatkan tubuh saat suhu dingin atau mengusir hewan buas. Untuk keperluan memasak, sebaiknya gunakan kompor gunung yang portable dan mudah dibawa. Pilih lokasi api unggun yang aman dan pastikan api yang dinyalakan tidak merembet terkena tanaman kering yang mudah terbakar. Setelah selesai digunakan, jangan lupa untuk memadamkan api unggun sebelum meninggalkan lokasi. Ini adalah halang rintang terakhir yang akan kita lewati sebelum benar-benar menuju puncak Tegal Panjang, karena dengan dilewatinya halang rintang ini, itu merupakan suatu tanda bahwa kita akan segera sampai ke Tegal Panjang. Dan memang benar saja beberapa menit kemudian kita sampailah di Tegal Panjang. Halo Geographer, saat ini saya berada di puncak Tegal Panjang, sebuah kawasan yang ada di Jawa Barat.
kebetulan untuk mencapai sini saya diantar oleh salah seorang pemandu untuk mendaki ya. Iya. Saat ini saya bicara dengan Bapak siapa? Dengan Pak Suryadi. Dengan Pak Suryadi. Pak Suryadi, udah berapa lama Bapak menjadi seorang pemandu di sini? Kebetulan waktu itu dari awal 2014, alhamdulillah beberapa kali ngantar, beberapa kali menjemput dari sini juga pernah. Bahkan kebanyakan orang minta diantar lah sampai tujuan katanya. Tapi akses jalannya juga cukup lumayan lah. Cukup lumayan. Ya. Nah, selain Bapak ada berapa orang Pak yang berprofesi sebagai pemandu wisata untuk sampai ke tempat ini? Alhamdulillah kebetulan rekan-rekan Bapak semua ada 8 orang lah. Ada 8 orang. Pertama Bapak, kedua Kang Arif, ada rekan-rekan juga yang lain yang bisa diikut sertakan ke lokasi Tegal Panjang ini. Jadi apabila ada rombongan yang membutuhkan lebih dari satu pemandu, artinya pihak dari Bapak siap ya Pak mengatakan lebih dari satu pemandu. Siap. Bapak juga di sini kan bukan hanya sekedar pemandu, tapi juga bisa membantu sebagai seorang porter ya Pak. Iya. Nah, Insya Allah bisa. untuk jarak tuh Pak dari bawah sampai menuju sini, itu kira-kira berapa lama ya Pak? Kalau untuk jarak dari rumah, dari perkampungan menuju ke lokasi Tegal Panjang ini, diperkirakan kalau jalan rombongan, biasa bawa rombongan diperkirakan 4 jam lah. 4 jam ya? Ya. Tapi Itu kalau untuk normal ya, Pak? ya untuk normal. Tapi kalau biasa misalkan kalau cuman orang setempat sinilah 3 jam juga nyampe. Ini kan tadi kita naiknya dari kawasan Kabupaten Bandung ya Pak. Iya. Nah, ternyata untuk mencapai sini tuh ada 2 akses ya Pak. Iya. Itu akses mana aja? Nah, kebetulan akses Garut juga bisa. Iya. Masuk dari Garut ke lewat Bupalo. Iya. Masuk bisa langsung menuju ke Tegal Panjang ini juga. Terus lewat dari Papandayan bisa juga masuk. Wilayah Tegal Panjang ini Pak, mulai kapan tuh Pak dikenal oleh masyarakat sehingga ada banyak sekali pendaki yang mendaki ke sini? Ya kalau itu sih Bapak kurang tahu jelas ya, Iya. kurang tahu jelas. Nah kebetulan Bapak 2014 mulai ngantar, Iya. mulai masuk jadi porter 2014. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada pengunjung yang mendaki ke sini. Ini sebagai selain lokasi untuk pendakian kan bisa dipakai untuk lokasi pemotretan dan prewed juga ya Pak ya? Di Bisa, sini ya, Pak? bisa. Dan Bapak pun juga pasti bisa mengantar ke sini ya? Siap kalau ada Apakah pernah dibutuhkan. lokasi ini diliput oleh televisi swasta gitu Pak? Atau tidak pernah? Kalau TV swasta sih kayaknya belum pernah lah. Belum pernah ya? Ya kayaknya belum pernah kalau diliput TV swasta. Padahal sebetulnya kalau lihat dari keindahan ini benar-benar berpotensi ya Pak ya? Iya. Dan kebetulan alhamdulillah ya sekarang ini kedatangan tamu dari Bandung. Iya. Kebetulan ada keadaan sapananya ini lagi bagus. Lagi bagus ya? Ya alhamdulillah lagi bagus. Kan kemarin mah agak kekuning-kuningan lah. Iya. Nah sekarang alhamdulillah gitu. Pak kalau di sini ini kan selain wilayah hutan, ini kan hutan ya Pak? Iya, ya. Ini masuk kategori hutan lindung ya Pak? Iya. Nah di sini mungkin pasti juga banyak hewan-hewan berbagai jenis Ya fauna kalau kan Pak? ya kalau misalkan hewan-hewan sih alhamdulillah ya gitu. Jarang mengganggu ke sini lah. Paling semacam burung, Ya jenis paling ya burung. Pak ya? Iya. Nah kalau untuk masyarakat yang tinggal di bawah nih Pak, di kaki Ya. gunung ini, itu profesinya apa ya Pak kebanyakan? Kebanyakan sih petani. Kebanyakan petani. Petani. Oh pantesan pada saat kita menuju sini, Iya. kita akan melewati perkebunan Perkebunan masyarakat, sayuran ya. Perkebunan masyarakat. Kira-kira nih Pak, ini luasnya berapa ya Pak, padang savana ini? Kalau nggak salah perhitungan waktu dicapai sama Bapak siapa ya tuh peneliti dari itu ada 42 hektar lah kurang lebih. 42. Iya Termasuk kurang sangat lebih. luas ya. Ya termasuk sangat luas. Itu juga Bapak sih soalnya belum tahu pasti gitu ya. Ini betul enggaknya sekian puluh hektar itu gitu. Tapi ya perhitungan ada 42 hektar katanya. Nah untuk ini namanya kawasan Tegal Panjang. Bapak tahu nggak kenapa disebut Tegal Panjang? Nah awalnya. Ya bisa dibilang kata orang-orang dulu bisa disebut Tegal Panjang ini dikarenakan areal savananya luas. Luas ya. Iya. Tegal itu kan artinya lapangan ya Pak. Iya. Nah untuk para pendaki nih Pak yang datang ke sini, Iya. kira-kira untuk bulan-bulan apa tuh Pak yang banyak ke sini Pak? Ya nggak tentu sih. Nggak tentu ya. Iya nggak tentu. Kadang-kadang tadi juga
siang tadi, pagi tadi ada yang naik, ada yang turun. Oh. Nah, kebetulan tadi juga ada yang turun, dan kadang-kadang hari-hari biasa juga ada. Oh, tapi biasanya para pendaki itu suka mendaki di bulan Agustus, Pak. Misalnya Iya, di kebanyakan. bulan Agustus. Iya, Di sini kebanyakan. juga mungkin banyak yang kesini ya, Pak. Kebanyakan Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus menghadapi tahun baru atau setelah hari raya Idul Fitri. Nah, banyak. Nah, Pak, kalau kita bicara mengenai gunung, Ya. di Indonesia itu banyak sekali gunung-gunung yang indah, Pak. Nah, kalau Bapak lihat kawasan ini, kira-kira apa sih Pak kelebihan kawasan ini dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain? Ya sih bisa dibilang apa ya kelebihannya? Eh, Yang membuat orang tuh tertarik gitu Iya. datang ke sini. Iya, kebanyakan orang-orang bilang mah, bahkan disebutnya juga apa ya? Baru pertama masuk lokasi Tegal Panjang ini, wah udah punah semuanya. Iya. Sangat ini ya, sangat dibanggakan lah. Ya, kalau saya lihat juga di sini padang savananya bisa dibilang sangat megah ya, Pak. Iya. Untuk para pendaki yang ingin datang ke sini, mereka kan nanti memarkirkan kendaraannya itu di bawah. Iya, Nah, iya. itu apakah ada parkiran khusus tuh, Pak? Ada, Ya. ada Jadi bisa kalau untuk ditempatin. keamanan itu pasti aman lah ya untuk Siap, kendaraan ya, Pak, ya? dijamin keamanan, alhamdulillah. Setiap ada pendaki naik ke Tegal Panjang ini, direlokasikan parkiran disediakan di bawah. Bahkan penjaga-penjaganya juga bisa diikut sertakan sama Karang Taruna, Ya. sama anggota Linmasnya juga. Nah, Pak, kalau saya ingin agar lokasi ini semakin terkenal dan semakin maju dan juga menjadi destinasi wisata Iya, alam dan juga destinasi para pendaki untuk mendaki ke sini. Nah, harapan Bapak tuh Pak ke depannya misalnya dari pihak pemerintah atau dari warga sekitarnya agar lokasi ini semakin maju gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan sih betah gitu ya. Enak kalau semakin maju, mungkin hangatlah di perkampungan. Jadi nyaman, jadi enak. Oh, benar-benar Tegal Panjang itu udah siap dikunjungi lah. Bahkan Tegal Panjang itu siap untuk menampung para pendaki gitu. Nah, Pak, salah satu promosi sebuah wisata untuk era globalisasi ini kan pakai sosial media tuh, Pak. Iya, iya. Baik itu Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Menurut Bapak, kalau banyak sekali pengunjung ke sini, lalu mereka membuat konten di sini, apakah itu sangat bermanfaat, Pak? Ya, bisa dibilang bermanfaat ya. Dikarenakan apa? Mungkin semua orang pengen sih menginjak Tegal Panjang ini. Itu. Pak, tapi di antara para pendaki ada juga orang yang tidak sadar akan kebersihan tuh, Pak. Iya. Jadi misalnya kalau kita ke sebuah gunung, padahal gunung itu wilayahnya udah sangat bagus, tapi ada juga para pendaki yang meninggalkan jejak berupa sampah, plastik dan lain sebagainya. Nah, himbauan Bapak untuk para pendaki itu apa tuh, Pak? Ya, untuk himbauan dari Bapak mah ya, mudah-mudahan lah siapa aja yang mendaki ke sini tolong dijagalah kebersihannya. Walaupun sampah sekecil apapun itu kan tidak diperbolehkan ditinggalkan. Iya. Nah, jadi seharusnya kan dibawa aja, nanti ditempatkan di pembuangan sampah di perkampungan ada. Oke. Gitu. Terima kasih Pak atas sedikit wawancaranya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan masyarakat bahwa ternyata di wilayah Jawa Barat ada sebuah pegunungan yang pemandangannya sangat megah seperti ini. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.